Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama bagus. Nama saya Abdullah Farhan Bayhaqi. Kami akan menerangkan tugas Komodo 2 yang menjelaskan mengulik salah satu ayat. Kami akan mengulik salah satu ayat, yakni tentang lafaz atau ayat pertama di Al-Quran, yakni basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menerangkan secara jelas dan gamblang apa itu sebenarnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kaitannya bagaimana posisi kita sebagai hamba dan bagaimana posisi Allah sebagai Tuhan. Ada yang bilang bahwasanya satu Al-Quran itu akan diringkas dalam satu surat, yakni surat Al-Fatihah. Di dalam satu surat Al-Fatihah akan diringkas menjadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim akan diringkas menjadi satu huruf, namanya huruf ba. Dan yang terpenting, ba adalah tentang titik ba. Sebab para ulama banyak yang meyakini bahwasanya dalam titik ba itu terdapat rahasia-rahasia besar Allah. Kata ulama bahwasanya ba, arti ba di dalam Bismillah ini adalah dikana, wakana, ma, yang artinya dengan izin Allah segala yang ada maka ada, wabiyahmu mayakunu, dan dengan izin Allah segala yang akan ada pasti akan ada. Di sini kita menyiratkan bahwasanya segala sesuatu bermula dari izinnya, segala sesuatu akan tercipta dari izinnya, dan segala sesuatu akan berawal dan berakhir dari izin. Begitu dahsyat bahwasanya lafaz bismillah ini yang kita lafazkan berkali-kali. Ada qaul mengatakan bahwasanya kullu amrin dzibalin la yaftahu bi bismillah. Saking pentingnya lafaz bismillah itu, bismillah menempati ukuran lafaz-lafaz yang ditinggikan. Sebab di sini ada dengan menyebut nama. Sejak kita bangun, sejak kita pertama kali membuka mata kita ke dunia, yang kita dengar adalah lafaz-lafaz azan dari bapak kita. Bismillah Allah, dengan menyebut nama Allah. Artinya segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu harus bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sebab semua hal kita ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak perlu meminta izinnya. Dengan menyebut nama Allah itu sendiri, kita perlu izinnya. Kita perlu puasanya, kita perlu petik sari-sari dari semua yang kita lakukan. Itu posisi kita sebagai seorang abd, sebagai hamba. Dan Allah adalah sebagai Tuhan. Di sini kita tahu bahwa posisi sebagai ciptaan
dan posisi sebagai sang pencipta. Kita harus selalu meminta izin kepada Allah. Dikana maka wahiyahum mayakun. Bismillah tetap jelas. Dengan izinku, dengan izin saking besarnya kuasa Allah. Yang kedua adalah Ar-Rahman. Sebelum kita melanjutkan jelaskan Ar-Rahman, kita bahas dulu Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ada yang bilang Ar-Rahim adalah kasih sayang. Ar-Rahman kalau biasa diterjemahkan banyak. Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Padahal Ar-Rahim artinya adalah kasih sayang. Kasih sayang yang benar-benar mengasihi sayangi. Itu Ar-Rahim. Merupakan tingkat tinggi. Kasih sayang tingkat tinggi Ar-Rahim. Maksudnya Allah mengasihi, memberikan kasih sayang kepada hambanya. Ini Ar-Rahim. Namun ada tingkatan kasih sayang lagi yang lebih tinggi, yakni Ar-Rahman. Yang jika diartikan yang maha, yang paling, yang sangat. Padahal kata Ar-Rahman ini sangat tinggi. Bahwasanya Allah melebihi Ar-Rahim. Makanya kalau diartikan itu bisa sangat aneh. Ar-Rahman adalah yang maha, yang paling, yang sangat mengasihi sayangi. Bagaimana tidak di Ar-Rahman ini? Allah sangat mengasihi sayangi. Seluruh hambanya, tak terkecuali entah dia beragama Islam, bukan beragama Islam, entah dia laki-laki, entah perempuan, entah dia masih kecil atau bayi, itu semua dikasih sayang dengan sifat Ar-Rahman. Makanya pertanyaan bahwasanya kenapa orang-orang Muslim bisa kaya? Mengapa orang yang menyembah yang tidak jelas itu bisa kaya? Mengapa orang ini bisa kaya? Mengapa orang ini bisa kaya bermasalah di sini? Karena sifat Ar-Rahman Allah. Saya tiada kata. Bahkan orang yang menyekutukannya saja dikasih sama Allah. Karena hanya Allah. Karena hanya Allah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini. Karena hanya Allah satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Oleh karena itu, sifat kasih sayang ini tidak dibatasi oleh apapun. Mereka yang selalu bermaksiat, mereka yang menyekutukan Allah, mereka yang selalu berbuat kejelekan, itu tetap dikasih rezeki, dikasih Ar-Rahman. Inilah wujud kasih sayang yang paling kasih sayang. Kasih sayang paling kasih sayang. Bahwasanya Allah tidak membeda-bedakan hamba-Nya. Allah tidak jauh dari hamba-Nya, selalu mendekat meskipun hamba-Nya selalu bermaksiat. Baru Ar-Rahim. Ar-Rahim Maha Pengasih untuk mereka yang sengsara di dunia, mereka yang Islam yang sengsara di dunia. Tetap karunia Allah sangat besar. Apakah kita kira amal ibadah, apalagi kebaikan, apalagi apapun yang kita kerjakan di dunia ini bisa membawa kita ke surga? Surga itu bonus. Surga itu bonus. Itu kan masih kontraknya Allah aja.
amal kita, ibadah kita, kebaikan kita, apapun yang kita lakukan. Ini tugas kita. Kita beramal kepada seseorang. Maksudnya sedekah, contoh aja sedekah. Kita bersedekah. Itu kembalinya ke diri kita. Kita sholat kembali. Itu kewajiban kita sebagai hamba untuk menyembah. Ibadah kita, kebaikan kita, itu kewajiban kita sebagai hamba, sebagai abdul. Itu selalu menyembah. Tapi urusan surga, urusan besok kelak di akhirat, Allah yang maha kasih sayang kepada hamba-hambanya kelak di akhirat. Ini jaminan dari Allah Ar-Rahim. Maka dari itu, janganlah kita berputus asa dari nikmat Allah. Janganlah kita berputus asa dari janji-janji yang Allah berikan kepada kita. Dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita bisa tahu di mana posisi kita abdul, di mana posisi Allah sebagai Tuhan. Di sini disifati bagaimana sifat Allah yang maha pengasih, yang paling, yang sangat kasih sayang kepada hambanya, yang tidak membeda-bedakan. Allah kasih. Allah masih kasih mereka, kan masih kasih mereka rezeki. Bagaimana hamba Allah yang muslim, yang mereka di dunia sengsara, yang mereka di dunia menjalankan ibadah-ibadahnya, menjalankan kewajiban-kewajibannya, Allah kasih bonus di surga. Ar-Rahim. Itu janji Allah. Itu garansi dari Allah bahwasanya hanya Allah Tuhan di alam semesta ini. Hanya Allah yang memiliki semuanya. Hanya dengan izinnya semuanya ada. Hanya dengan izinnya, hanya dengan. Oleh sebab itu mari kita tingkatkan lagi keimanan kita, tingkatkan lagi ubudiyah kita, tingkatkan lagi amaliyah kita. Tingkatkan lagi apa yang bisa kita lakukan untuk Allah. Tingkatkan lagi penghambaan kita, pengabdian kita. Tingkatkan lagi amaliyah kita, kebaikan kita. Bahwasanya ini udah jaminan dari Allah. Allah telah menjamin dan berfirman Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang sangat, yang paling maha mengasihi sayangi, dan Ia yang maha kasih sayang. Kalau dalam lafaz Jawa, Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahim kang welas asih ing dalem dunya bloko. Oke. Kita tahu posisi kita sebagai hamba yang terus-menerus harus berbuat kebaikan, yang harus terus-menerus menyembah kepada Allah, dan posisi Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu, inilah keterangan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.